Belaga, punya mimpi besar, gak malu sama keadaan. Saat mereka mengatakan sama seperti itu, katakan pada mereka, oke, saya akan buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tati Haryati. Kali ini saya akan membahas tentang insecure karena miskin. Insecure sendiri adalah ketidakpedean kita, merasa kita lebih rendah dari orang lain, merasa kita tidak sempurna karena kita miskin. Insecure adalah perasaan kita yang merasa kita tidak sempurna. Perasaan kita memiliki kekurangan sehingga membuat kita tidak pede. Kali ini saya men-sharing tentang insecure kemiskinan, karena sempat sekali saya mengajak teman-teman saya, adik-adik saya dan kerabat-kerabat saya untuk memiliki big dream. Ayo kita sama-sama memiliki big dream, kita sama-sama memiliki mimpi yang besar. Namun ada sebagian dari mereka yang berkata, saya tidak mungkin kak menggapai big dream saya. Loh kenapa? Karena saya berasal dari orang yang tidak punya. Saya berasal dari orang petani. Saya berasal dari orang miskin lah begitu. Insecure itu sendiri mungkin datang dari perasaan kita atau dari pergaulan kita. Karena mungkin kita nyadar teman-teman kita orang-orang kaya, tetapi kita orang miskin. Tetapi yang perlu kalian ingat adalah kesuksesan tidak hanya dimiliki atau diharapkan oleh orang-orang kaya. Kita, Anda, ataupun siapapun yang sekarang masih berada di kategori miskin juga berhak memilih untuk sukses. Karena pada hakikatnya semuanya diatur oleh mindset kita, pemikiran kita. Ketika kita berpikir saya akan berada di titik itu, tidak ada yang tidak mungkin selagi big dream, mimpi besar kita juga didasari oleh perjuangan besar juga. Jangan sampai kita dan teman-teman sampai insecure karena faktor kemiskinan. Paling penting kita harus tahu mimpi yang besar harus dengan dilandasi perjuangan yang besar. Sampai kita memiliki mimpi yang besar namun tidak ada perjuangan, baru itu mimpi. Selagi kita masih berjuang dengan besar untuk menggapai mimpi besar kita, itu tidak termasuk dari mimpi teman-teman, itu termasuk dari impian besar. Mana dengan omongan-omongan orang yang meyakinkan kita bahwa kita hanyalah mimpi, yang meyakinkan kita, wah kamu orang miskin, kamu orang tidak punya, jangan ngimpi jadi ini jadi itu, malu sama keadaan. Nah, bagaimana kita yakinkan kepada mereka, katakan pada mereka, oke, saya akan buktikan. Kita taruh, kita dicemooh saat kita ingin menggapai suatu apa yang kita inginkan. Yang kalian harus ketahui adalah bebas berkomentar tentang apapun yang ada dalam diri kita. Mereka bebas berkomentar karena kita tidak bisa mencegah komentar mereka. Dan yang paling penting adalah kita sendiri, bagaimana cara kita menanggapi komentar mereka. Dengan omongan-omongan orang yang tidak penting, omongan-omongan orang yang ingin menghujat kita jadi insecure, kita jadi down, mimpi kita jatuh. Mereka yang mengatakan kita tidak bisa, kita hanya ngimpi, itu biasa-biasa saja, fine-fine saja. Tetapi yang paling bahaya adalah ketika kita sendiri yang merasa tidak bisa, tidak yakin dengan diri kita sendiri. Karena itu akan menyebabkan mindset kita atau mimpi kita akan down, akan jatuh. Apapun komentar mereka, biarkan mereka beropini tentang diri kita. So, ketika kita tidak bergantung pada mereka, kita tidak makan hasil mereka, kita tidak merugikan mereka, jangan pikirkan ucapan mereka, anggap seperti sampah. Dan yang paling bagus adalah ketika kalian membuktikan dengan hasil. Ya saya bisa, saya akan buktikan. List nama-nama orang yang sering membuli kamu, tulis nama-nama orang yang mungkin saat ini tidak percaya dengan impian kamu. Kalian jadikan misi. Saya ingin menjadi seorang dokter, tapi orang yang ada di dekat kita tidak percaya dengan kita. Tulis nama-namanya. Alasan saya menjadi ini karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Alasan kedua saya, orang-orang ini tidak percaya dengan kemampuan saya. Orang-orang ini tidak percaya dengan diri saya. Saya akan buktikan kepada mereka dengan hasil.
baru itu yang namanya bagus. Ada manusia yang selamat dari omongan orang lain. Kita saja, Nabi Muhammad nomor satu di dunia, di nomor satu makhluk yang sangat sempurna bagi Allah dan kita, masih saja dihujat, apalagi kita. Jadi jangan sampai hujatan mereka menjatuhkan kita. Ayo bangkit bersama saya, ayo bangkit bersama kita semua. Kita raih apa yang kita inginkan. Buat mereka, hujatan mereka menjadi tepuk tangan. Buat ketawa mereka menjadi tepuk tangan. Karena pada hakikatnya semua tidak diatur dengan finansial keluarga kita, semua tidak diatur dengan insecure, kemiskinan, atau apapun masalahnya. Semua berawal dari mindset yang kita punya, berawal dari pikiran kita, saya ingin jadi ini. Kita harus memperjuangkannya dengan semaksimal mungkin. Kamu yang sekarang dikucilkan dalam lingkunganmu, untuk kamu yang sekarang dibully, untuk kamu yang sekarang dihujat karena mungkin memiliki mimpi yang sangat besar, jangan patah semangat. Mari semakin tingkatkan semangat kita. Buat mereka kagum terhadap kita, sehingga ada inspirasi dalam tubuh kita yang menginspirasi mereka. Kita berasal dari mana, kita terlahir dari keluarga apa, kita terlahir dari lingkungan seperti apa, namun kita juga bisa berada di barisan orang-orang yang mempunyai segalanya, yang hidupnya memadai, yang lingkungannya sangat baik. Kita juga berhak berada di titik apa yang kita inginkan. Mungkin bagi mereka impian kita terlalu besar, tapi ketahuilah, mereka saja yang berpikir terlalu kecil. Mungkin bagi mereka kita tidak mungkin. Mari kita sama-sama membuktikannya dengan hasil. Sampai di sini semoga bermanfaat, semoga kalian bangkit kembali. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.